kita dengan aku Grace. Nah, hari ini jadi hari yang spesial banget nih bagi kita semua karena ini merupakan podcast pertama kita dari UKM Lentera. Nah, yang bikin makin spesial, hari ini kita mau ngapain, Kak? Nah, itu dia. Baru-baru ini tuh kan lagi hangat nih kalau Stiker itu lolos ke timnas. Betul banget. Nah, dari kamu tahu nggak sih timnas itu apa? Kurang tahu sih Kak, atau gimana kalau kita langsung tanya aja nih ke narasumber kita? Boleh banget. Oke, kalau gitu yuk kita panggil narasumber kita hari ini. Hai. Mungkin bisa saya hai juga ke kalian audiens. Halo. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Hai semuanya, aku Fendelin, Ketua PKM RRI Suramit. Oke, aku Syifa. Nama panjang aku Rizky Syifa. Boleh panggil Syifa, Rizky atau yang lainnya. Aku merupakan anggota satu dari PKM RE atau PKM 38. Oke, terima kasih. Jadi kita mungkin langsung aja ya Kak pertanyaan dasarnya, karena mungkin di sini dari teman-teman semua juga masih pada awam dan masih pada bingung nih tentang PKM. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu tentang sebenarnya PKM itu apa sih? Jadi PKM itu diadain sama Birnawa untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa di seluruh Indonesia, terutama ini bisa dekat nggak? Kan awal. Jadi PKM ini singkatannya kan program kreativitas mahasiswa yang dibentuk di Birmawa sejak tahun 1900-an gitu, karena programnya ini untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa terutama di bidang penelitian itu. Ada delapan tema untuk tema pendanaan dan ada 2 tema untuk tema insentif. Ya, dan PKM ini merupakan sebuah wadah ya untuk mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua. Ini dijadikan dalam satu wadah PKM di mana kita itu bisa mencurahkan kreativitas mahasiswa, bisa dari yang gagasan tertulis atau mungkin itu bisa dari riset-riset seperti itu. Oke, jadi kita bisa tahu ya teman-teman kalau dari PKM ini sebenarnya insight-nya banyak banget dengan kita, apalagi dengan tema yang sangat banyak, kemudian relasinya juga tentunya banyak banget kejelasan. Mbak mau nanya nih, gimana sih perasaannya yang dirasakan dari kalian awal tentang PKM ini sampai akhirnya kalian bisa lolos ke timnas, itu gimana, boleh ceritain? Awalnya sih kami itu sih iseng-iseng untuk mengumpulkan tim dari yang tahun lalu. Mungkin dari tahun lalu kami masih satu tim namanya Jaket, dan kami iseng untuk membuat satu tim lagi sama teman kami Salma. Jadi angkatan kami itu ada 3 orang, saya, Syifa, sama Salma. Nah, di situ kami merekrut 2 anggota dari adik tingkat itu, ada Ratna dan juga Syafa. Nah, di situ kami merancang apa ya namanya ya? Awal judul Itu kami ambil dari kayak tugas gitu loh. Jadi kayak kami ambil dari tugas lalu kami kembangin jadi ide PKM gitu. Awalnya juga kami nggak nyangka ya bisa langsung dari itu sih. Saya juga pagi-pagi itu kaget ya di WA Pak Dayu. Benar-benar semuanya orang termasuk anggotanya itu semua kaget kok bisa lolos gitu. Jadi kita tuh sebenarnya mengerjakan PKM itu ya awalnya nanti lulus gitu loh, nggak yang berharap kita bisa masuk ke pendanaan. Soalnya kan kalau kayak kita bayangin kita bisa lolos ke pendanaan itu dengan dengan pesaing yang banyak ya. Kemarin itu ada 33.000 proposal yang masuk ke nasional, dan yang lolos pendanaan itu sekitar 1.500. Nah itu jadi kayak perbandingannya kan kayak banyak banget nih. Kok bisa gitu? persen atau berapa persen gitu? Yang
itu baru yang lolos ke pendanaan. Iya. Belum yang lolos ke timnas. Iya. Lebih ketat lagi. Ya itu sangat tidak expect dari situnya sih. Keren ya pengalaman ini. Nah dari tadi kan sempat disampaikan nih bahwa untuk bisa lolos ke pendanaan terus sampai ke timnas itu kan cukup ketat gitu ya. Nah dan itu tentunya dilihat dari topik apa yang kalian bawakan juga. Nah mungkin bisa diceritakan juga kepada teman-teman semuanya tentang topik yang kakak-kakak semuanya ambil sampai akhirnya bisa lolos ke timnas. Untuk temanya itu kami mengambil nanoteknologi. Jadi awal mula kami mengambil nanoteknologi itu kami kan sebelumnya ada tugas kuliah yang tadi akan saya bilang itu kami ada tugas waktu itu materinya terbilang cukup baru bagi kita dan setelah kita ada ini juga tugas PKM yang diwajibkan di kampus kan kebetulan di kampus kita PKM itu wajib untuk memenuhi syarat SKPI. Jadi kita bingung kan awalnya mau ambil judul apa gitu, terus juga temanya gimana, kita belum tahu. Nah, karena kita ingat dulu tuh pernah kita satu kelompok yang kakak tingkatnya, jadi aku, Fen dan juga satu lagi Salma, itu kita satu kelompok. Akhirnya dari situ kita kembangkan aja nih, kayaknya nanoteknologi ini bagus loh gitu. Jadi kita kembangkan lagi, kita cari-cari pustakanya ke peneliti-peneliti sebelumnya, terus juga dikombinasikan dengan daun mimba. Nah, di mana daun mimba itu yang fungsinya nanti kayak sebagai obat buat menangani apa ya, hepatoprotektor pelindung hati. Ya ternyata emang menarik banget gitu ya. Jadi nggak heran kalau sampai bisa lolos di timnas gitu ya teman-teman. Gimana nih perjalanan yang kalian mungkin susah sebenarnya kalian dari awal banget kepikiran ambil topik itu tadi sampai akhirnya kalian bisa sampai ke timnas dan membawa nama sih kalau sejauh itu gimana sih, boleh diceritain? Kalau susah senangnya tuh pasti ada ya. Kalau susahnya itu saat penyusunan proposal. Di penyusunan proposal itu kita harus banyak-banyakin literatur karena inti dari proposal itu dari penelitian sebelumnya yang kalian kembangin untuk berdampak. Dimana di sini tuh apa namanya untuk agar hasil penelitian kalian itu bisa digunakan oleh masyarakat luas. Nah itu yang susah pertama, mencari topik yang bisa berdampak untuk masyarakat. Yang kedua itu keterbaruan. Bisa dilihat kan sekarang sekian obat-obat kan yang paling mudah emulsi, suspensi itu kan sudah biasa. Jadi kita kembangin sediaan yang baru, yang sebelumnya itu belum ada gitu. Yang susahnya di situ saat penyusunan proposal itu mencari keterbaruan dan topik yang berdampak untuk masyarakat. Lalu untuk penelitiannya? Untuk penelitiannya juga kan itu kita mengambil jatah waktu liburan kita nih. Jadi untuk background dari masing-masing kan satu tim itu ada 5 orang, ini ada 5 anggota di mana 4 orang ini asli warga Semarang dan saya sendiri itu orang perantau. Jadi ini tuh sebenarnya berat banget buat aku untuk nggak balik ke kampung dulu, buat apa ya namanya, nge-lag dulu lah istilahnya gitu buat event ini. Jadi mungkin itu beratnya di situ. Terus juga kita ada berat juga kalau misalkan karena kita ada lintas angkatan, jadi kita kadang ini kayak kita sibuk, mereka juga sibuk. Jadi kita penyesuaian itu sih kuliah udah maksud itu. Tabrakan sama tim kami. Iya, itu kan kita cuma 2 angkatan aja di kelompok kami. Jadi kalau ngerpasi hari yang sama-sama sibuk itu di tengah kesibukan setiap ini ya. coba dikatakan ya, dan kadang juga di tengah kesibukan kayak gitu ada benar-benar yang deadline harus dikerjakan di hari itu juga. Itu kita juga kayak agak merasa kesusahan, tapi untungnya lagi-lagi kita sama-sama memiliki prinsip dan juga tujuan yang sama. Kita semangatin lagi anggota-anggota kita, akhirnya kita bisa berjalan lagi gitu. Iya, dan bisa sampai ke timnasnya nih. Boleh ceritain sedikit gimana pengalaman di sana tuh? Oke. Awal
awal pengumuman timnas itu kami sempat gak nyangka karena kami sadar itu kayak pendidikan kami tuh masih banyak yang kurang, masih merasa apa ya kurang, masih ada yang lebih baik. Tapi setelah kami lihat ternyata kami tuh deserve gitu ya, deserve karena kita emang udah melakukan penelitian dari awal hingga akhir, sudah melewati PKP 2 dan saat pengumuman juga alhamdulillahnya lolos. Dan di situ kami sangat bersyukur banget bisa sampai di timnas karena ya tahu 12 tahun lamanya Stifar itu sudah tidak hadir di timnas dan hadir kembali di timnas 38 ini gitu. Dan ini juga jadi semangat nih buat teman-teman semua dan adik-adik tingkatku atau siapapun itu yang ada di Stifar. Kita harus semangat buktikan kalau kita itu bisa dari kampus kecil kita bisa ke nasional teman-teman. Jangan ragu kalau misalkan judul kita tuh kayaknya kita jelek deh, judulnya kayak ini nggak layak. Tapi belum tentu judul yang kita anggap jelek itu ditolak atau tidak diterima oleh Belmawa itu, karena Belmawa itu juga punya aspek penilaian tersendiri yang mungkin itu menjadi hal privat bagi mereka dan kita juga tidak tahu seperti itu. Banyaklah kita menemukan keberuntungan hidup setelah kita masuk ke PKN ini. Tuh ya teman-teman, jadi jangan dulu kecil hati dulu, kalian ngerasa kalian kurang atau gimana gitu. Itu masih banyak banget jalan yang pasti bisa terbuka buat kalian. Siapa tahu kalian yang nonton ini nanti bisa jadi next yang ngewakilin Stifar ke timnas kayak kakak-kakak di depan ini. Kayak Jennifer gitu. Iya. Oke, jadi tadi kan kita udah denger nih gimana sih beratnya kalian dalam mempersiapkan segala hal untuk timnas, dan yang kita lihat di sosial media itu kan cuma senang-senangnya gitu ya, kita nggak tahu dalamnya gimana. Nah, boleh dibagi nggak ini kira-kira tips and triknya gitu untuk bisa lolos ke pendanaan bahkan sampai ke timnas gitu ya Kak? Kalau dari aku ya, dari aku itu pertama tentu dari orang-orang yang kita duduk dari sumber daya manusianya juga kita harus, walaupun kita sebenarnya tahu kekurangan masing-masing, kita juga harus bisa saling melengkapi gitulah, kekompakan tim itu wajib, terus saling support gitu, terus juga kita saling mengalah. At least di dalam satu kelompok itu kan mesti ada, walaupun ada ketua di situ kan kita harus hormati juga keputusannya seperti itu. Tapi kalau misalkan ketua di situ juga kayak memang lagi ada gimana, kita juga harus berani meluruskan ini tuh arahnya tuh gimana, kita jalan lagi bareng-bareng seperti itu. Saling mengayomi Sebenarnya nggak harus selalu kamu di bawahan harus ngikut ke iya gitu. Nah terus juga selain itu kita ngikut atau manut, istilahnya apa ya, manut ke aturan-aturan yang sudah ditulis sama Belmawa. Kan ada buku panduan juga untuk penulisannya, penulisan proposal yang baik itu gimana, terus aturan-aturan penulisannya seperti itu ada di panduan semua, dan itu yang mungkin salah satu yang membuat kita itu lolos karena kita selalu mematuhi aturan, karena sistem dari Belmawa itu yang pertama kali selalu dicek itu di aturan penulisan proposal. Jadi kalau misal aturan penulisan proposal kalian salah walaupun satu poin aja, itu bakal dicek dari Belmawa gitu. Terus kira-kira kalau dari ide nih, gimana sih sebenarnya cara menentukan ide yang menarik itu ya untuk di PKM itu? Karena kan kita banyak mahasiswa baru kan di sini, yang mana mungkin masih bingung deh untuk idenya itu gimana sih Kak sana? Kalau dari kami sendiri, kami itu kan ambil dari tugas kuliah, itu kalian bisa kembangin dari situ, kalian cari riset-riset, literatur juga di internet, bisa di e-book, bisa di jurnal-jurnal. Terus yang kedua itu kalau cari ide, bisa lihat hasil proposal yang lolos di tahun sebelumnya. Itu kan pasti banyak dan ada datanya. Nanti di KKN 2026 nanti saya sediakan datanya, nanti bisa dicek di situ. Ada beberapa judul yang bisa menjadi referensi. Lalu yang ketiga itu strategi pembagian untuk penulisan proposal.
gitu. Karena kalau misalnya kita nih saat penulisan proposal kan kita ada adik tingkat, ada kakak tingkat, ada yang di antara semester 2, 4, dan 6. Nah, kita harus pintar-pintar nih untuk pembagian tugasnya kayak gimana gitu. Jadi itu ya teman-teman, bagi teman-teman semuanya yang emang masih bingung mau mulai dari mana sih kalian untuk menulis proposal atau penentuan ide nih yang paling dasar, kalian bisa mengikuti tips-tips dari kakak-kakak yang emang udah lolos di PIMNAS gitu. Oh ya, by the way kalau misal ada adik-adik yang kepo nih, gimana ya mulainya dari mana nih, bisa menghubungi ke siapa, boleh dikasih tahu? Untuk PKM 2026 nanti akan ada sosialisasi di bulan Januari, dan sosialisasi ini diadakan oleh PKM besar yang kurang lebih di bulan Januari 2026 ini. Nanti di situ akan mengirimkan outline ide dan penjaringan tim. Jadi setelah penjaringan tim dan pengiriman ide itu nanti akan disortir untuk bisa bimbingan kepada dosen, dan selanjutnya akan diadakan workshop juga dengan reviewer nasional gitu. Ya, itulah teman-teman ya, jangan lupa kalau kalian punya minat sedikit aja, jangan ragu buat coba. Siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu nih siapa tahu kalian siapa tahu kalian hoki atau memang emang bagus. Jangan ngerasain kayak tadi kasih tahu bilang kalau kalian ngerasa duluan jelek atau kalian itu udah pesimis duluan, siapa tahu di mata pemilihnya tuh itu merupakan satu hal yang menarik gitu. Jadi semangat ya. Yang terakhir nih, ada nggak pesan-pesan buat yang mau disampaikan ke teman-teman selama perjalanan kalian ini? Untuk teman-teman jangan ngerasa untuk gagal mencoba sesuatu, terutama dalam hal pendidikan, karena penelitian yang baik itu penelitian yang selesai gitu. Jadi walaupun nanti kalau misalkan kalian dapat kesempatan untuk mengikuti PKM, insya Allah ya di PKM 39 nanti di tahun 2020, PIMNAS 39 di tahun 2026 nanti, adik-adik teman-temanku semuanya ada kesempatan untuk itu. Tolong manfaatkan Pesannya tadi ada kesan-kesan. Oh iya, kesan. maaf bukit. kamu dari ada soalnya Kalau santai aja santai. Pesannya tadi. Itu kan tadi ngomong ya. jangan takut untuk gagal mencoba sesuatu gitu, terutama di penelitian, karena penelitian yang baik itu penelitian ya selesai gitu. Dan ya nanti juga jangan takut kalau misalkan kalian ada kesempatan nih buat menangin di PIMNAS ke-39, kalian lolos ke sana. Manfaatkan kesempatan itu. Kalau misalkan kalian lihat nih rival-rival kalian dari univ-univ lain, univ-univ besar ataupun univ-univ yang ya top PTN di Indonesia, jangan insecure. Jadikan itu buat pengalaman dan evaluasi buat diri kita. Penelitian kita tuh nanti bagusnya kayak gimana? Melihat data-data mereka yang cukup wow, itu bisa menjadikan tolak ukur bagi kita dan menjadi evaluasi bagi kita untuk kedepannya. Dan jadikan itu buat bahan kita bisa berkembang lebih bagus lagi kita. Oke, itu ya teman-teman, ini kan jangan pesimis walaupun kita di kampus yang kecil, walaupun di sana bakal ketemu teman-teman dari kampus-kampus yang lebih ternama dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya, kayak ini kan dari di hasil penelitian kita ya adik-adik teman-teman, siapa tahu salah satu dari teman-teman itu bisa berkesempatan
buat jalan ke Timnas yang ke-39 ya kan. Sama Ya. jangan takut untuk mengeluarkan ide-ide gila kalian, karena itu kunci untuk lolos PKM sih. Iya betul, dan itu ada juga golongannya PKM apa namanya itu yang GMP dan AI. SKD dan AI. Jadi segila-gilanya ide kalian, kayak misalnya kalian mau menciptakan motor terbang atau mungkin baling-baling dari api, itu kan kayak kalau didengar sama orang awam kayak Sama itu bisa Kalau bisa, dan bisa sampai timnas gitu. Kan namanya program kreativitas Iya, mahasiswa iya, kita. gitu. Jadi jangan malu, jangan pesimis duluan lah. Karena ini program ini diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa, terutama di S1 dan diploma. Yang menariknya juga di PKM ini tidak memandang kamus itu dari klaster mana, dari entahlah itu dari klaster bawah 5, 4, 3 bahkan klaster 1. Ini tuh saling berkompetisi seperti itu. Jadi kita tidak memandang dulu mau kamu dari kampus mana, kalau misalkan kamu bagus ya kamu emang layak. Jadi kan seperti itu. Karena setelah lolos pendanaan itu dihitungnya sudah satu setara gitu loh, jadi tidak ada klasemen lagi. Ya, jadi itu ya teman-teman. Jadi intinya gimana pun caranya kita itu kalau bisa tetap mencoba dulu. Jangan sampai nantinya kalian menyesal karena kalian tidak mencoba. Lebih baik menyesal setelah mungkin gagal, tapi setidaknya kalian dapat pengalamannya. Gitu. Oke, mungkin sekian ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih sebelumnya buat Cinta sama Fer. Sudah mendengarkan Ada satunya ini. Ya, dan Saya juga ucapkan selamat ke Lentera ini. Mas, semoga sukses ke depannya. Videonya viral. Dan yang paling penting semoga dari podcast kali ini tuh bisa membantu buat teman-teman yang mungkin kurang informasi tentang PKM, yang jadi setelah nonton video ini siapa tahu jadi termotivasi buat ikut PKM dan mau lolos ke Timnas kayak kakak-kakak di depan ini. dan tentunya ada gambaran ya teman-teman untuk kalian bisa mulai nantinya menyusun ide dan sampai mengikuti PKM 2026. Oke, sekian mungkin buat podcast kali ini. Dan jangan lupa tetap saksikan podcast kita di episode-episode selanjutnya. Bye!